Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang sistem protein. Nah, ini adalah salah satu proses biologi yang penting dalam tubuh kita. Sintesis protein melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama adalah replikasi DNA. Yang kedua ada transkripsi. Nah, yang ketiga ada translasi. Dan proses ini itu bertujuan untuk membentuk protein yang memiliki banyak sekali fungsi vital dalam tubuh. Yuk kita bahas satu persatu. A. Replikasi DNA. Nah, tahapan pertama ini adalah membahas tentang replikasi DNA. Ini adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel, memastikan setiap sel baru memiliki salinan DNA yang sangat identik. Nah, proses ini diawali dengan enzim helikase yang membuka heliks ganda DNA menjadi 2 untaian. Nah, kemudian enzim DNA polimers menambahkan nukleotida baru ke masing-masing untaian sesuai pasangan basa. Adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin. Proses ini sangat-sangat akurat. Tetapi jika ada kesalahan, maka mekanisme memperbaiki DNA dan memperbaikinya dengan sangat teliti. Hasil akhirnya adalah 2 molekul DNA identik dan masing-masing terdiri dari 1 untai lama dan 1 untai baru. B. Transkripsi. Nah, tahapan kedua ini kita akan membahas tentang transkripsi. Proses ini terjadi dalam inti sel, di mana informasi genetik pada DNA disalin menjadi mRNA atau messenger RNA. Enzim RNA atau polimers membuka salah satu untaian DNA dan memulai membangun mRNA dengan basa komplementer. Adenin dipasangkan dengan urasil, bukan dengan timin, dan sitosin tetap dengan guanin. Hasilnya adalah mRNA. Ingat ya, hasilnya adalah mRNA yang membawa instruksi genetik dari DNA menuju ribosom di sitoplasma sebelum mRNA keluar dari inti. Nah, ada proses pematangan di mana bagian-bagian tidak penting atau intron dihapus dan bagian-bagian penting atau ekson yang dirangkai menjadi mRNA fungsional. C. Translasi. Nah, tahap terakhir adalah pembahasan translasi. Ini adalah proses membaca kode genetik pada mRNA untuk menyusun protein. Translasi berlangsung di ribosom yang bisa ditemukan di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Pada proses ini, mRNA bekerja sama dengan tRNA, transfer RNA. Nah, transfer RNA ini membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Dan kodon adalah rangkaian 3 basa. Misalnya, AUG yang merupakan sinyal start untuk memulai translasi. Ribosom membaca kodon satu persatu dan asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida. Setelah selesai, rantai ini akan dilipat menjadi struktur protein yang kompleks dan berfungsi. Kalian ada yang nanya nggak sih, sebenarnya apa sih pentingnya pelajaran sintesis protein ini? Nah, di sini saya akan membahasnya. Pentingnya protein sintesis ini adalah protein ini memiliki peran yang sangat luas dalam tubuh. Protein ini berfungsi sebagai enzim untuk mempercepat reaksi kimia, sebagai hormon untuk mengatur fungsi tubuh, dan sebagai komponen struktur seperti kolagen pada kulit dan otot. Tanpa sintesis protein, tubuh kita tidak bisa bertahan hidup kalau tidak ada itu. Jadi, sintesis protein adalah proses yang melibatkan replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahapan ini bekerja sama untuk membentuk protein yang penting bagi fungsi tubuh. Dan memahami proses ini, kita bisa lebih menghargai bagaimana tubuh kita bekerja.
Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kalian mengerti dan paham ya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.